Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua. Semoga dalam kesempatan kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan tetap semangat dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Dan yang terutama adalah kita diberikan kesehatan dan tetap menjaga imun kita. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai narator akan membimbing praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh kelompok 2 dari mulai kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Alhamdulillah di sini sudah ada pembagian tugas. Untuk kasus 1 yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Rida Farida. Untuk coachi yaitu Bu Lina Melina, pengamat Bu Darmini dan Pak Nevi Nurjaman. Dalam kasus 1 ini dianalogikan atau diceritakan bahwa ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Ketika ditanya oleh guru, dia selalu memiliki alasan. Nah, nanti di praktek coachingnya kita akan melihat bagaimana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam proses coaching tersebut sehingga kasus 1 ini bisa terpecahkan secara jelas dan terperinci. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat praktek coaching kasus 1 antara coach dan coachee dari Ibu Rida dan Ibu Lina Melina. Kami persilahkan. Assalamualaikum Lina, sedang apa kamu di sini? Waalaikumsalam Bu Guru. Ya, saya di sini karena sedang tidak ada yang bisa saya lakukan, jadi saya di sini sendirian saja Bu Guru. Oh begitu, kalau tidak mengganggu, boleh kita ngobrol dulu sebentar? Baik Bu Guru, dengan senang hati. Kenapa Bu Guru? Begini Lina, kalau Ibu perhatikan, setiap ada tugas kelompok, kenapa ya Lina selalu menyelesaikannya sendiri? Sebenarnya saya malu Bu, dan memang ada sedikit masalah yang saya rasakan Bu. Ada beberapa masalah yang saya rasakan ketika saya bekerja kelompok Bu. Saya malu Jadi, kalau mau ngobrol dengan teman yang lainnya. Kemudian juga ada beberapa masalah yang lainnya lagi Bu. jadi kalau begitu, apa nih yang bisa Ibu bantu buat Lina? Dan nanti apa yang Lina harapkan setelah kita ngobrol pada hari ini? Baik Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Saya sebenarnya merasa kurang suka kalau harus mengerjakan tugas secara berkelompok bersama dengan teman-teman saya, Bu. Saya tidak suka karena saya merasa mereka terlalu sering menyuruh saya. Saya merasa mereka seenaknya saja kalau menyuruh saya, dan saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru manapun ketika tugasnya berkelompok. Saya selalu disuruh mengerjakannya sendiri, Bu. Saya merasa tidak enak, Bu. Oh begitu. Coba bisa nggak Lina ceritakan kenapa sih teman-temannya sampai bisa menyuruh kamu untuk bisa menyelesaikan tugasnya sendiri?
Sebenarnya saya juga pertamanya tidak begitu tahu, Bu, kenapa alasan mereka menyuruh saya mengerjakan pekerjaan kelompok sendirian. Tapi yang saya rasakan, Bu, ketika bekerja sama dengan kelompok di sekolah, baik itu kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas, saya selalu saja disuruh oleh teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas sendiri. Padahal tugas itu merupakan tugas kelompok ya Bu ya, tapi selalu saja saya yang disuruh menyelesaikannya sendiri, mulai dari mencari materi, kemudian menentukan alat dan bahan, sampai membuat laporan pun saya selalu menyelesaikannya sendiri, Bu, selama ini. Sedangkan murid yang lainnya hanya asik saja mengobrol, main HP, dan itu membuat saya tidak nyaman dan merasa bahwa itu tidak adil untuk saya, Bu. Oh, begitu. Oke, kalau begitu, kalau boleh Ibu simpulkan berarti ada masalah ya bersama teman-temanmu ketika mereka juga tidak mau bekerja sama denganmu pada saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, malah mereka suka menyuruh kamu seperti itu ya? Betul, Bu, seperti itu, Bu. Hmm, oke, oke. Berarti sebetulnya kamu sudah tahu nih permasalahan utamanya. Kira-kira selain teman kamu tidak mau bekerja sama dengan kamu, ada lagi masalah yang lain tidak selain itu? Sepertinya tidak, Bu. Sebetulnya mereka itu baik. Eh, apa mereka pikir mungkin saya lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri mungkin ya Bu ya. Kalau dalam hal bermain, bukan dalam permasalahan menyelesaikan tugas, mereka baik Bu, mereka mengerjakan, maksudnya mereka bisa bermain dengan saya bersama-sama, tapi kalau dalam kegiatan mengerjakan tugas kelompok, baru saya merasa mereka tidak adil kepada saya. Saya mengerjakan tugas kelompok sampai selesai sendirian dan mereka bisa mengobrol, main HP seperti itu, Bu. Hmm, berarti teman-temanmu menganggap kamu itu sebetulnya pintar dan memang itu yang bisa kamu lakukan. Nah, kira-kira kan apa nih yang bisa kamu lakukan lagi agar teman-temanmu mau bekerja sama denganmu? Karena kalau ibu lihat mereka menganggap kamu itu seperti anaknya udah pintar, jadi mereka mungkin menyuruh kamu untuk bisa menyelesaikan tugasmu sendiri. Nah, kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang akan kamu lakukan agar bisa teman-teman kamu bekerja sama denganmu? Betul, Bu, mungkin mereka berpikir bahwa saya bisa menyelesaikannya, tapi tetap saja saya merasa tidak adil karena ketika ibu guru memberikan tugas, itu merupakan tugas bersama, tugas kelompok yang harus dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama. Dalam masalah ini, saya pikir saya akan melakukan sesuatu, Bu, terhadap teman-teman saya, eh, supaya kita bisa bekerja sama dan menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama, tidak hanya saya sendiri. Saya akan membuat kesepakatan di awal mungkin ya Bu ya, sebelum mengerjakan tugas. Saya akan membagi-bagi tugas kepada teman-teman saya. Siapa nih yang akan mencari referensi atau materinya? Kemudian siapa yang akan mencari alat dan bahannya? Kemudian mungkin saya juga akan memilih siapa yang membuat laporan dan siapa yang nanti akan mempresentasikannya di kelas. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Wah, betul, Bu. Betul sekali, Lina. Itu sudah bagus ya rencana kamu yang akan kamu laksanakan dengan tadi kamu akan membagikan tugas bersama teman-teman kamu. Terus
Selain itu juga kamu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, kesepakatan untuk kerja kelompok mungkin itu ya. Nah, Betul, Bu. sekarang Betul. kira-kira ada hal lain nggak yang akan Lina lakukan selain tadi membuat kesepakatan dulu atau membagi-bagi tugas? Ada lagi tidak yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mulai dari membuat grup WhatsApp, Bu, untuk mempermudah komunikasi saya dengan teman-teman sekelompok saya. Saya akan membuat grup WhatsApp dan kemudian saya akan lalu mengingatkan teman-teman saya akan tugasnya masing-masing dan tentu saja sebelum itu saya akan membagi-bagi tugas pada teman-teman sekelompok saya, Bu. Ya, bagus sekali Lina. Iya, betul. Dengan rencana Lina membuat grup WhatsApp akan membuat komunikasi lebih baik lagi. Sudah hebat apa yang dilakukan Lina. Nah, terus kedepannya siapa yang akan membantu Lina? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang bernama Mimi. Saya komunikasi dengan Mimi lebih lancar dibandingkan dengan teman saya yang lainnya, Bu. Jadi saya akan meminta bantuan Mimi untuk mengingatkan saya terhadap pembagian tugasnya mungkin, Bu. Oke, baik ya. Sudah bagus sekali Lina. Nah, itu sudah kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kamu sudah bisa, sudah hebat ya. Nah, sekarang tinggal kamu laksanakan. Kapan kamu akan membuat grup WhatsApp tersebut, lalu bagaimana langkah-langkah kamu berkomunikasi dengan teman-temanmu. Baik Lina, itu apakah membantu itu dengan masalah yang kamu hadapi sekarang? Sangat membantu sekali. Terima kasih banyak, Bu, atas saran dan masukannya, Bu. Iya, selamat ya Lina ya, satunya ya. Terima kasih Lina. Terima kasih, Bu. Setelah saya amati di kasus tadi, di kasus satu ya, saya lihat coach sama coachnya hebat sekali bisa memfasilitasi agar permasalahan itu bisa terpecahkan seperti itu. Dan tujuannya yang saya tangkap dari sana adalah coach sudah melakukan kegiatan untuk mengetahui tujuan permasalahan yang dihadapi coach, yaitu coach yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan merasa diperlakukan tidak adil seperti itu. Karena kalau teman-temannya itu bermain HP, ngobrol dan sebagainya, sedangkan Lina bekerja sendirian seperti itu. Jadi menurut saya itu memang hal yang wajar yang dirasakan oleh Lina, karena di dalam setiap kelompok itu memang harus adanya kerjasama seperti itu. Kalaupun saya nanti ada di posisi seperti itu, seperti Lina tadi di kasus satu, pasti saya akan melakukan hal yang sama. Karena menurut saya setiap kelompok, kalau kita bekerja kelompok harus bekerja bersama-sama, bukan sendirian seperti itu. Terus yang bisa saya tangkap dari percakapan tadi adalah identifikasinya adalah melakukan pertanyaan dan jawaban antara coach dan coach itu sangat relevan dengan apa yang diharapkan seperti itu. Jadi coach mendorong agar Lina mampu menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Terus timbal baliknya saya lihat bagus sekali. Terus saya bisa menyimpulkan bahwa coach tadi bisa memaknai menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh coach, yaitu tidak adanya kerjasama antara teman-teman Lina ketika bekerja kelompok, dan itu hanya dilakukan dengan sendiri. Teman-temannya terus menyuruh Lina untuk mengerjakan, sedangkan yang lainnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan itu dilakukan Lina mungkin tiap dia bekerja kelompok, sehingga yang dirasakan Lina itu terus terjadi seperti itu. Jadi dia mungkin kalau seandainya saya lihat itu mungkin kalau demo ya seperti itu,
Jadi mau apa yang harus diselesaikan nih, apa yang solusinya yang harus bisa diambil ketika dia mengalami peristiwa itu terus menerus seperti itu. Jadi dia merasa bahwa bekerja kelompok itu tidak nyaman untuk dia karena bekerjanya sendiri bukan kelompok. Gitu. Terus ketika rencana aksi, coach mengajukan pertanyaan dan coach mampu membuat rencana yang akan dilakukan, yaitu akan membuat kesepakatan kelas untuk pembagian tugas tiap anggota kelompoknya. Itu adalah hal yang baik menurut saya karena kalau seandainya tidak ada kesepakatan dari awal, mungkin nanti setiap teman-temannya itu akan bekerja semaunya sendiri seperti itu. Tidak adanya kerjasama yang baik. Kalau seandainya ada kesepakatan kelas, kesepakatan ketika sebelum kita melakukan kerja kelompok, nanti ya seperti itu nanti kejadiannya. Jadi maunya bekerja sendiri-sendiri. Dan ada tanggung jawab, Lina itu mau membuat grup WA, itu adalah hal yang baik menurut saya karena di sana di grup WA itu nanti kita akan bekerja sama dan lebih memudahkan untuk berkelompok itu, mengerjakan tugasnya. Itu yang bisa saya amati di kasus 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi atas pengamatannya. Mungkin saya menambahkan untuk kegiatan coaching di kasus ini. Yang pertama untuk keterampilan dasar coaching itu sudah terbangun, dimulai dari keterampilan membangun dasar proses coaching. Jadi tadi ada membangun dasar dulu hubungan baik sebelum melaksanakan proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik antara komunikasi coach dengan coach itu sungguh luar biasa sehingga terjadinya komunikasi yang interaktif. Terus yang ketiga, keterampilan berkomunikasi juga sudah luar biasa. Jadi ketika ada hubungan baik, pasti komunikasinya itu adalah lancar. Dan muncullah solusi bagi coach atas permasalahannya. Yang keempat yaitu coach sudah mampu memfasilitasi pembelajaran. Dalam hal ini memfasilitasi ketika coach mengalami permasalahan dalam kerjasama kelompok. Jadi keempat keterampilan ini intinya adalah membangun kerjasama, hubungan positif untuk perbaikan pembelajaran atau memfasilitasi pembelajaran. Jadi di sini proses coachingnya sudah terjalin dengan sangat baik. Terus di sana ada prinsip-prinsip komunikasi yaitu saling mempercayai. Ketika tidak ada saling percaya, coaching tidak akan berjalan lancar. Tapi di sini sudah ada saling mempercayai ketika coach menanyakan masalah apa yang sedang dirasakan oleh coach menjawab secara terperinci, secara sadar dan dia percaya bahwa dengan mengutarakan permasalahan tersebut, coach mampu memberikan atau mendorong kekuatan yang ada diri coach untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kedua, data yang coach berikan adalah data yang benar. Jadi ketika data itu berbohong, jadi ketika misalkan coach menanyakan, ibu atau anak-anakku, kenapa kalian tidak mampu bekerja sama? Masalahnya apa? Ketika coach memberikan data yang tidak faktual atau fakta, pasti tidak akan terjalin berbohong. Kalau berbohong nanti solusinya ya akan ketemu. Terus dari proses komunikasi juga tadi saya menemukan adanya para pihak yang terutama coach dan coach yaitu untuk mengoptimalkan potensi yang coach miliki.
Di sini kita lihat Koci membentuk WhatsApp grup ya. Terus dia mampu membagi-bagi tugas supaya semua kebagian. Jadi bukan hanya oleh satu orang ketika kerja kelompok, tapi Koci berinisiatif untuk membuat pembagian tugas. Berarti itu sudah termasuk rencana aksi. Ketika rencana aksi sudah dibuat, berarti dia harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya dia dengan membuat grup WhatsApp supaya komunikasi rekan satu kelompoknya berjalan dengan lancar. Jadi di situ sudah terjalin ketika proses coaching itu adanya langkah-langkah yang sudah kita pelajari dalam metode TILTA. Ada tujuan, identifikasi masalah, terus ada yang namanya rencana aksi, apa yang kamu lakukan supaya permasalahan ini bisa diselesaikan, dan terakhir ada tanggung jawab. Ketika kita sudah memulai rencana aksi, berarti kita harus tanggung jawab. Bukan hanya rencana, tapi harus ada aksi nyata di sana. Jadi Koci sudah melakukan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Terus coach juga sudah sesuai dengan metode TILTA ya. Tadi dengan tujuan, dengan menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi, dengan identifikasi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terus ada rencana aksi, dia menanyakan apa yang kamu miliki kekuatannya, terus apa yang kamu mampu lakukan supaya masalah ini cepat terselesaikan, dan yang terakhir adalah kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dengan melakukan rencana aksi tersebut. Dan di dalam proses coaching ini itu sudah terjadinya komunikasi yang asertif, terus pendengar yang aktif. Jadi ketika coach berbicara, coach mendengarkan secara seksama dan sebaliknya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan efektif yang mampu menggali kekuatan dan memahami masalah ketika dia diberikan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah adanya umpan balik positif dari kedua belah pihak, baik itu coach maupun itu coachi. Mungkin itu pengamatan yang tadi kami lakukan sebagai observer, baik dari Bu Darmini maupun saya sendiri, tentang kasus pertama terhadap murid yang tidak mau bekerja sama. Jadi di sini sudah terselesaikan, solusinya sebagai bagaimana, rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau aksi nyatanya yang dia lakukan ketika mau menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari Ibu Darmini ada tambahan? Sudah Pak, cukup. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah praktek coaching yang kasus pertama diilustrasikan adalah murid yang tidak mau bekerja sama, dan bagaimana solusinya yang coach berikan dan yang coach rencanakan dan akan dia lakukan sudah terpecahkan. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Di mana di dalam kasus kedua ini yang akan berperan sebagai coach itu adalah Pak Nepi Nurjaman, coach Ibu Rida Farida, pengamat Bu Darmini, dan Ibu Lina Meilina. Itu untuk kasus kedua, Bapak Ibu. Di kasus kedua ini studi kasusnya adalah ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru mata
pelajaran. Ketidakadilan ini adalah dia rasakan sesudah guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar di kelas tersebut mengikuti les privat tersebut. Sedangkan murid ini tidak mengikuti les privat dikarenakan adanya latihan daerah atau platda untuk menghadapi Popnas ya di sini Olimpia Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Jadi dia bercita-cita menjadi atlet nasional. Nah, ketika dia tidak mengikuti les privat tersebut, ternyata ada penurunan nilai. Padahal sebelum-sebelumnya dia adalah peraih nilai tertinggi. Jadi sebelum-sebelumnya peraih nilai tertinggi, tapi karena dia tidak mengikuti les dan adanya kegiatan untuk mengikuti platda, nilainya jadi turun. Sehingga murid tersebut menjadi galau ya. Galau, bimbang, dan bingung. Kenapa nilai saya menjadi sangat kecil gitu. Padahal kan saya juara umum sebelum-sebelumnya. Dia galau, dia merasa malu dan merasa tertekan dengan adanya masalah ini. Jadi kita lihat bagaimana pemecahan kasus yang ada di studi kasus 2 ini dan bagaimana rencana aksi yang akan Koci lakukan dan tanggung jawab atau aksi nyata yang akan dia lakukan. Jadi di sini untuk praktek coaching kasus 2 diilustrasikan bahwa pada saat jam istirahat, ini yang murid yang memiliki masalah, itu Rida ya, dia terlihat berdiri di depan ruang guru. Terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah, dengan wajah yang muram, wajah yang bingung, seperti yang ingin meluapkan kemarahannya, yang ingin meluapkan kekesalannya. Kenapa dia tidak mendapatkan nilai yang besar. Nah, ketika dia mau masuk ke ruang guru, langkahnya tertahan karena adanya rasa malu, terus ada rasa ketakutan ketika dia mau ke ruang guru. Dan tujuan ke ruang gurunya belum diketahui. Nah, kebetulan ketika dia lagi istirahat, ada Panepi yang lagi mau masuk ke ruang guru dan menghampiri Rida yang sedang kebingungan tersebut. Oke, Rida, kenapa kamu duduk termenung di sini? Kenapa sih? Ada apa masalahnya? Oh, Pak Nepi, kebetulan nih Pak, saya bertemu sama Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbicara dengan Bapak. Oh gitu, boleh. Boleh Rida. Bapak ada waktu kebetulan lagi istirahat. Ayo kita berbincang atau berkomunikasikan. Kenapa kamu termenung di sini? Tapi biar lebih enak kita ke gazebo aja dulu ya. Kita ke gazebo biar lebih nyaman, kamu rileks mengutarakan apa yang sedang dihadapi. Kamu tidak terganggu dengan lingkungan sekitar. Ayo kita ke gazebo biar lebih nyaman. Nah, oke, kita sekarang sudah di gazebo ya Rida. Pak. Bapak mau menanyakan nih, kenapa kamu tadi termenung? Ada apa? Coba ceritakan. Iya Pak, begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Saya bingung Pak, ya merasa akhir-akhir ini mata pelajaran ini membuat saya tidak nyaman saja Pak.
Oh gitu, kamu jadi sedang merasakan ketidaknyamanan dalam salah satu mata pelajaran ya yang diampu oleh seorang guru. Oke, jadi sebelum kita menceritakan nih, ketika kita melakukan diskusi, apa sih yang Rida inginkan, yang pengen Rida capai Eh, setelah selesainya diskusi ini? Iya Pak, Rida menginginkan mudah-mudahan saya mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Ya mengingat memang ada mata pelajaran yang selama ini membuat saya tidak nyaman untuk belajar Pak. Oke, selain itu, selain membanyakan solusi, ada lagi untuk Eh, diskusi kita ini? Ada lagi? iya Pak, saya bingung sih Pak ya, kenapa sih saya di kelas merasa diperlakukannya tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran ini. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Pak biar saya bisa merasa nyaman kembali? Oke, jadi kamu tadi diperlakukan tidak adil ya, Rida, oleh salah satu guru mata pelajaran. Oke, boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Ya saya merasa guru tersebut tidak adil aja Pak kepada saya. Kadang eh, saya merasa guru itu kadang suka menyindir saya Pak di kelas. Terus begini Pak Oh, ya, gitu. eh, ya jadi kadang Oke, guru tersebut oke, Rida. Nih, Bapak tanya, kenapa sih guru tersebut atau apa yang Rida rasakan ketika merasa tidak adil terhadap guru tersebut? Coba Rida jelaskan. iya Pak begini ya Pak ya. Saya merasa guru tersebut itu kan memang guru les privat. Terus sebagian besar di kelas saya itu semuanya ikut les privat, kecuali saya Pak. Saya tidak ikut les privat tersebut. Terus kalau saya tidak les privat tersebut karena memang saya memiliki alasan tertentu Pak. Terus guru tersebut di kelas juga suka menyindir Pak yang tidak mau ikut les privat. Jadi saya merasa kalau sedang ada di dalam kelas dengan guru tersebut, saya merasa tersisihkan karena guru tersebut suka menyindir kenapa yang tidak ikut privat begitu Pak. Ya, selain Rida merasa tidak nyaman karena sering adanya sindiran dari guru tersebut karena tidak pernah atau tidak ikut les privat, adakah hal lain yang Rida rasakan? Eh, saya juga merasa Pak guru tersebut kadang memberikan ketidakadilan dalam memberikan nilai Pak. Saya merasa nilai yang diberikan oleh guru tersebut selalu rendah terhadap saya. Padahal kan Pak sebelumnya juga nilai saya selalu ada di tingkat yang tinggi. Apa mungkin karena saya tidak ikut les kali Pak ya? Jadi gitu ya. Jadi Rida merasa bahwa guru tersebut berbuat tidak adil ketika Rida melihat nilai karena Iya Pak. tidak pernah mengikuti les privat ya. Padahal Rida itu mendapat sebelum-sebelumnya mendapat nilai tertinggi di kelas. Ya, jika Bapak boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa lebih jelas lagi diceritakan? Eh, rasa-rasanya saya itu sudah bisa menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa ya nilai saya selalu mendapatkan terkecil, Pak? Jadi Rida sudah melakukan langkah-langkah atau sudah menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut secara benar dan semuanya sudah dijawab ya. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Rida ambil dalam menghadapi masalah yang sedang menimpa ini? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi, saya menduga-duga bahwa saya mendapatkan nilai kecil karena tidak mengikuti les privat dari guru tersebut. Oke, itu kan baru dugaan ya, prasangka dari Rida ketika saya tidak mendapat nilai yang besar itu karena saya tidak pernah ikut les privat. Nah, Rida, apakah pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan belum? Belum sih, Pak. Tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi, Pak. Namun memang setelah mereka les dan saya tidak, saya merasa nilai saya selalu lebih kecil, Pak. Jadi belum ya, Rida belum bertemu guru tersebut, belum menanyakan. Jadi masih prasangka ya atau dugaan. Iya, Oke, baik kalau begitu. Coba sekarang kesempatan apa yang Rida miliki supaya hmm, semua masalah yang ada di Rida itu bisa terselesaikan. Kesempatannya apa tadi sebelum ke sini? eh, iya Pak, tadi sebetulnya saya sudah berdiri di depan ruangan guru yang saya ingin temui, tapi saya takut Pak, nanti saya dimarahin. Eh, Tadinya setelah di depan ruangan guru ingin sekali saya menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Oh, oke. Jadi tadi sempat mau ke ruang guru ya, bertemu dengan bapak Iya, tersebut, tapi karena Rida takut, jadi tidak jadi konfirmasi. Makanya tadi Bapak lihat sebelum masuk ke ruang guru, Rida termenung, pengen mengucapkan apa gitu, terus kayaknya lagi memendam kekesalannya nih. Terus kenapa kamu tidak melakukan hal tersebut tadi? iya Pak. Selain rasa takut juga Pak, tadi saya pikir nanti takut saya dimarahin. Terus saya ragu Pak untuk menemui guru tersebut. Nanti kalau saya bertemu nanti ketika saya mengutarakan takutnya dimarahin Pak. Jadi saya nggak jadi deh Pak untuk masuk ke ruangan tersebut. Jadi takut dimarahi ya Rida, jadi makanya tadi Iya tidak Pak. jadi ke ruang guru. Nah, nih biar mastiin ya. Apakah guru tersebut pernah marah nggak ke Rida? Hmm, enggak sih Pak ya. Guru tersebut sih sebetulnya baik Pak. Terus pada saat menjelaskan materi pun juga bagus Pak. Sebetulnya saya senang sih diajar oleh beliau Pak, oleh guru tersebut. Eh, saya bingung Pak, mungkin padahal dia baik ya, tapi kenapa saya takut ya Pak gitu. Kan ketemu ya, padahal gurunya baik, tapi karena Rida sudah berprasangka dari awal, wah saya takut dimarahi karena konfirmasi gak pernah ikut les privat. Padahal kan gurunya baik ke Rida ya, tidak pernah marah. Nah sekarang, kenapa nggak Rida coba saja? Itu kan akan membantu menyelesaikan masalah yang menimpa kamu. Bener sih Pak, bener juga ya, tapi oh iya sih Pak ya betul ya harusnya saya mencoba ya untuk menemui guru tersebut agar rasa kekhawatiran saya bisa terjawab. Baik Pak lah, nanti mungkin saya akan coba untuk menemui guru tersebut.
Nah, bagus seperti itu. Jadi kamu harus mampu memberanikan diri setelah kamu bertemu guru tersebut. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang pertama sih Pak, saya ingin menyampaikan alasan saya kenapa tidak ikut les. Kemudian juga saya mau bertanya, apakah karena saya tidak ikut les nilai di kelas saya mempengaruhi? Selain itu juga, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya kenapa saya mendapatkan nilai kecil, begitu Pak. Oke, bagus ya. Ayo kita lakukan itu. Jadi kamu silakan lakukan hal tersebut, menemui guru tersebut, mengkonfirmasi dugaan kamu kenapa saya mendapatkan nilai yang kecil. Selain itu, selain bertemu dengan guru dan berkomunikasi terhadap dugaan yang kamu rasakan, adakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat? Hmm, Begini Pak, saya sebelumnya dari kelas 10 itu selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin Pak, dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke pemusatan latihan di KONI Jabar untuk persiapan Popnas atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelatda ini sangat intens, dan saya harus bolak-balik Pak, antara Bogor dan Bandung seminggu 3 kali. Oke, hebat sekali ini siswa Bapak ya. Rida hebat sekali ini bisa masuk Pelatda sebagai perwakilan pelajar tingkat nasional. Pasti cita-citanya ingin jadi atlet nasional nih ya. Iya Mungkin betul gini, Pak. ketika ada kegiatan di luar jam belajar ya atau di sekolah dengan mengikuti Popnas dan pemusatan latihan di daerah Bogor nih, seminggu 3 kali Rida harus bolak-balik Bandung Bogor. Yang Bapak tanyakan ini, apakah kegiatan tersebut mengganggu atau mempengaruhi belajar Rida enggak? Sepertinya iya Pak, karena setelah saya ikut Pelatda ini, untuk latihan pekan olahraga KONI ini Pak, saya jadi kurang maksimal dalam belajar. Karena kalau sudah selesai latihan, saya setelah sampai ke rumah badan saya merasa lelah Pak, dan juga terkadang saya langsung tidur, tidak membuka sempat pembelajaran yang akan dipelajari esok hari Pak. Nah, itu kan jadi ada konsekuensi ketika Rida mengikuti Popnas atau mengikuti Platda. Ketika pulang ke rumah Rida merasa lelah dan langsung tidur saja. Coba sekarang pikirkan kembali nih tentang nilai kecil yang Rida dapat. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les privat atau karena kurang belajar? Adanya aktivitas yang banyak yang dilakukan oleh Rida. Benar juga ya Pak ya, mungkin kayaknya saya kurang fokus deh Pak dalam belajarnya, karena kegiatan yang saya dimiliki di luar sekolah, kayaknya saya tidak fokus Pak dalam belajarnya. Nah, kurang fokus dalam belajar ya. Oke, sekarang
Jadi apa yang akan Rida lakukan? Yang mau Bapak tanyakan. Iya Pak. Jadi apa yang akan Rida lakukan sekarang setelah tadi mengetahui bahwa saya kurang fokus belajar sehingga apakah benar dugaan ketika tidak mendapatkan nilai itu dari tidak mengikuti les privat atau karena adanya kegiatan yang begitu padat yang saya ikuti? Coba Ya Pak, utarakan. saya mungkin akan bertanya dulu Pak ya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya mencoba membuat membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan latihan bulu tangkis saya di Pelatda. Karena Pak, sebetulnya jujur aja kalau saya itu memiliki cita-cita ingin menjadi atlet nasional, itu merupakan impian saya Pak dari kecil. Hebat sekali cita-cita yang begitu luar biasa bahwa Rida tetap ingin memperjuangkan untuk menjadi atlet nasional. Jadi Rida tidak bisa mengikuti les privat yang diadakan oleh guru tersebut. Bagus sekali solusi yang Rida berikan bahwa akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya, dan selain itu Rida akan membuat jadwal belajar supaya ketika belajar di sekolah tidak terganggu, kegiatan Pelatda juga lancar untuk menggapai cita-cita Rida. Terus, apakah ada lagi yang akan Rida lakukan selain itu? Untuk ikut les, saya rasa tidak bisa Pak, karena saya tidak punya waktu untuk ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan teman saya, Lina Pak, teman sebangku saya yang kebetulan ikut tes privat. Lina adalah teman baik saya Pak yang selalu bersedia membantu saya. Oke, bagus sekali. Jadi Rida memberikan solusi dengan meminta pertolongan kepada teman baik Rida, yaitu Lina, teman sebangku Rida. Ketika ada materi yang kurang mengerti, Rida bisa meminta bantuannya untuk menerangkan lagi supaya Rida lebih paham tentang materi. Nah, selanjutnya apa rencana Rida nih supaya tujuan tersebut bisa tercapai? Saya mau yang pertama mau mencoba menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Selain itu, juga saya mau mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan, dan juga saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Terus saya juga akan meminta bantuan kepada teman saya Lina itu Pak untuk membantu saya dalam belajar. Oke, rencana yang bagus sekali yang akan Rida lakukan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah tadi ya. Bapak sangat suka rencana itu. Nah, sekarang ketika sudah membuat rencana, berarti kamu harus sudah siap dengan konsekuensinya dan tanggung jawabnya. Nih, lalu komitmen apa yang akan Rida lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Besok pagi Pak, saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut Pak. Selain itu juga mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya serta latihan saya agar nantinya bisa berjalan dengan baik Pak. Bagus, jadi komitmennya udah ada, tanggung jawabnya udah ada untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah Rida buat. Lalu, siapa yang akan Rida mintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut atau dukungan-dukungan supaya Rida mampu berkomitmen menjalankan rencananya? Saya
akan meminta bantuan teman saya Pak kepada Lina. Nanti untuk Lina membantu saya atau menemani saya menemui guru tersebut. Terus juga nanti saya meminta Lina untuk membantu saya dalam belajar Pak. Nah, seperti itu. Bagus yang Rida lakukan dengan meminta bantuan teman dekat Rida yaitu Lina. Nah, sekarang kan sudah terpecahkan ya kenapa selama tadi sebelum masuk atau pas istirahat Rida merasa kecewa, kekesalan, kenapa nilai saya kecil dan diperlakukan tidak adil. Ternyata ada faktor lain ketika Rida mendapatkan nilai kecil, ternyata ada faktor lain, yaitu dengan adanya kegiatan yang padat. Nah, sekarang Rida sudah membuat rencana untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang tinggi seperti sebelum-sebelumnya, dan tujuan kita dalam diskusi ini sudah tercapai bahwa Rida sudah mampu memecahkan masalah yang Rida miliki dengan potensi dan kekuatan yang Rida miliki. Jadi tetap percaya dengan kemampuan diri, dengan potensi diri. Terus ketika ada ketidakadilan di kelas, jangan berprasangka dulu. Silakan lakukan seperti yang tadi rencana yang akan Rida lakukan. Oke? Iya Pak, baik. Terima kasih ya Pak Nepi sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan cerita saya, masalah saya yang saya hadapi. Nanti saya akan berjanji akan melaksanakan apa yang tadi sudah saya katakan Pak. Nah, untuk itu karena ini sudah jam waktu masuk kelas Pak, saya mohon izin Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas Bapak telah mau meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Sama-sama Rida. Bapak juga akan kembali mengajar karena ini sudah masuk. Tetap semangat, kamu pasti bisa. Sampai bertemu nanti ya. Iya Pak. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Yang saya amati tadi di kasus 2 tadi, coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu berterus terang mau mengungkapkan masalahnya seperti apa dari A sampai Z, panjang lebar. Dia mungkin tadi seperti yang Pak Nepi katakan, ada segi kepercayaan dari coach ke coachnya seperti itu. Dan di sana ada komunikasi 2 arah yang sangat baik, sangat luar biasa. Saya mengagumi itu, dan terjadilah komunikasi 2 arah yang sangat baik sehingga terjadi dapat disimpulkan solusi apa yang bisa diambil ketika coach dan coach itu berkomunikasi tadi. Dan di sana ada metode Tirta yang terlaksana dengan sangat baik, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh coach. Nah itu tujuan tadi yang saya lihat adalah ketika coach merasa tidak diperlakukan adil oleh seorang guru karena tidak melakukan kelas privat seperti temannya yang lain. Dan nilai-nilainya yang dulunya dia itu murid berprestasi, tetapi setelah ada kejadian les privat tersebut dan coach tidak mengikuti les privat, nilainya menjadi kecil. Dan mungkin itu saya lihat atau saya amati ada praduga yang tidak berdasar dari coach tadi gitu, karena mungkin karena pemikiran seorang anak gitu ya, kalau seandainya tidak diberikan wawasan oleh seorang gurunya, nanti ada dugaan-dugaan yang tidak berdasar seperti itu. Dan identifikasi yang saya lihat adalah percakapannya itu ada percakapan terbuka antara coach dan coach, dan di sana ada masalah yang diungkapkan oleh coach yang merasa tidak diperlakukan adil karena tidak mengikuti privat tadi gitu.
Dan padahal mah ketika semuanya dikemukakan, seorang coach itu mengemukakan pertanyaan dengan sangat luar biasa sehingga coach bisa memberikan jawaban yang hebat, dan di sana dilihat permasalahannya bukan hanya karena tidak mengikuti privat, tetapi coach itu adalah seorang atlet ya yang begitu sibuknya gitu, harus bolak-balik antara Bandung dan Bogor selama 3 hari, setiap 3 hari sekali seperti itu. Dan itu mungkin saya lihat adalah menyita waktu gitu kalau untuk seorang belajar. Tetapi dengan keinginan dia, dengan kerja dia ingin menjadi atlet yang dia impikan sejak kecil, mungkin dia harus mengatur waktunya, dan coach itu memberikan semangat yang luar biasa, hebat sekali. Terus biar dia si coach itu biar tahu apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Dia ingin menjadi pelajar yang berprestasi dan dia pun menjadi atlet yang hebat sesuai dengan harapan dia ketika kecil. Itu identifikasi masalahnya, dan rencana aksinya ketika itu ada percakapan, katanya coachnya itu mau menemui gurunya, dan ada rasa takut ketika dia mau menemui gurunya. Bagaimana? Karena ada perasaan takut antara ketika kita mau berkomunikasi dengan seorang guru, murid dengan guru mungkin itu. Tetapi dengan keahlian coach tadi memberikan semangat dan motivasi yang sangat hebat, ada keberanian dari coach untuk menemui gurunya. Dan itulah memang solusi yang sangat baik menurut saya. Karena setiap permasalahan kalau seandainya tidak ada komunikasi, ujungnya yaitu praduga tadi, seperti itu. Terus ada juga aksi yang kedua adalah mengkonfirmasi tentang tes ulangan yang diberikan oleh gurunya. Karena coach tadi merasa bahwa nilai-nilainya sangat baik. Tidak dia merasa bahwa setiap ulangan dia menjawab dengan baik seperti itu. Dan itu mungkin adalah solusi terbaik, karena kalau seandainya kita menduga-duga terus, itu adalah hal yang negatif menurut saya seperti itu. Dan solusinya adalah menemui guru itu adalah hal yang terbaik. Dan 3 adalah rencana aksinya akan membuat jadwal kegiatan belajar dan latihan. Mungkin itu adalah keterampilan untuk memanage waktu ya. Tetapi untuk anak seusia sekolah seperti itu, saya mungkin kalau memanage waktu itu memang harus ada panduan yang sangat hebat dari orang tua maupun guru gitu, seperti itu. Karena memanage waktu itu adalah hal yang sulit seperti itu ya. Karena untuk menyentabilkan antara keinginan murid untuk berprestasi dan keinginan untuk menjadi atlet adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang betul-betul harus di-manage waktunya seperti apa agar kedua keinginan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan di sana juga ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh coach tadi, yaitu dia akan bertanggung jawab atas semua pembelajarannya. Dia akan rajin belajar di rumah dan memanage waktu antara kegiatan atletnya dengan belajarnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya sebagai pengamat juga pada kasus yang kedua ini, saya merasa enak melihatnya mulai dari alur awal sampai akhir. Tirtanya sangat terlihat dengan jelas, dan saya menjadi punya inspirasi gambaran untuk ketika nanti coaching di dunia nyata. Ketika saya akan melaksanakan coaching itu dimulai dari pendekatan kepada coaching. Seperti yang tadi dilakukan oleh Panepi kepada muridnya yang bernama Rida, itu ada pendekatan dulu, karena setelah adanya pendekatan maka akan terjalin dan akan terbentuk rasa nyaman. Setelah anak nyaman, itu anak akan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh guru tersebut. Kemudian betul sekali setelah diajak untuk berdiskusi, tempat itu adalah salah satu unsur penting ya untuk kita melakukan coaching ini.
tempat yang kita pilih itu bisa tempat yang nyaman untuk kita berdiskusi. Kemudian juga tadi saya amati tujuannya ada jelas. Coach sudah melakukan kegiatan coaching tadi untuk mengetahui tujuan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian identifikasinya, coach ini sudah mampu melakukan kegiatan percakapan yang memberi pertanyaan terbuka kepada coach, sehingga coach dapat mengutarakan isi hatinya secara terbuka juga. Kemudian coach ini mampu menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh coach ini adalah murid sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah dan menduga-duga bahwa dia mendapat nilai kecil itu karena dia tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Kemudian rencana aksinya sudah terlihat tadi. Rencana aksi yang akan dilakukan coach tersebut antara lain, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan dari coachnya. Kemudian selain itu juga akan dilakukan konfirmasi jawaban tes ulang yang diberikan. Dan yang ketiga itu selain itu akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan coach tersebut. Untuk tanggung jawabnya tadi saya mengamati sudah muncul dengan adanya komitmen coach itu dapat dilihat dari kalimat yang berisi tentang besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Itu adalah salah satu komitmen. Dan selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar, antara belajar dan antara jadwal dengan latihannya. Seperti itu yang saya amati. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab di antara coach dan coachee sudah terbentuk dengan baik. Demikian. Terima kasih dari para observer ataupun pengamat. Mungkin itu Bapak Ibu tentang solusi atau pemecahan kasus kedua, yang dimana di kasus kedua tersebut ada murid yang merasa diperlakukan tidak adil karena nilainya yang awalnya begitu tinggi, ketika dia tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh guru tersebut, tetapi semua temannya ikut, dia merasa bahwa nilai kecil tersebut disebabkan karena adanya ketidakikut sertaan dia ketika ikut les. Tetapi setelah adanya proses coaching antara coach dan coachee, ternyata di sana permasalahannya mulai muncul. Selain adanya tidak ikut les, ternyata dia adalah seorang atlet nasional yang padat jadwalnya, yang menyebabkan ketika dia melakukan kegiatan yang banyak, dia cepat lelah dan ketika sampai di rumah ternyata langsung tidur, tidak belajar lagi. Nah, setelah digali ternyata selain ada ketidakikutan pada saat les privat, ternyata ada masalah itu juga. Coach dan coachee melakukan diskusi. Di sana coach memetakan, memberikan pertanyaan untuk menggali potensi maksimal yang coach miliki, sehingga di sana muncul rencana aksi yang akan coach lakukan dengan meminta bantuan temannya, dengan mengatur jadwal belajarnya, dan yang paling penting adalah menghubungi atau mengkonfirmasi guru yang memberikan nilai kecil tersebut. Itu permasalahannya sudah mampu diselesaikan oleh coach sendiri dengan dia memiliki kekuatan potensi dukungan
dengan melakukan rencana tersebut. Selain melakukan rencana tersebut, coach harus berkomitmen untuk melakukan aksi nyata. Jadi bukan hanya rencana, tapi dia harus melakukan aksi nyata, melakukan tanggung jawab terhadap rencananya. Nah, yang pertama dia melakukan atau memberanikan diri besok paginya akan menemui guru tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal dan meminta bantuan ketika dia mengalami kesulitan dalam belajar, meminta bantuan teman baiknya untuk mengajarinya. Itu adalah tanggung jawab dari coaching. Oke Bapak Ibu, itu adalah proses coaching kasus kedua mulai awal sampai akhir, terus tadi ada pengamatan sehingga kasusnya bisa terpecahkan. Kita lanjut ke kasus yang ketiga, Bapak Ibu. Studi kasus ketiga. Di sini yang akan menjadi pemeran atau aktor-aktor film kita. Sini untuk coach, di sini ada Bu Darmini. Untuk coach ada Pak Nevi Nurjaman. Untuk pengamat ada Bu Lina Melina dan Ibu Rida. Itu adalah aktor-aktor penting kita dalam proses coaching ini ya Bapak Ibu. Sekarang dalam studi kasus yang ketiga atau kasus yang ketiga, di sini dikronologiskan bahwa ada seorang guru. Jadi untuk kasus ketiga itu ada seorang guru yang mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Nah, kenapa nih dia mendapatkan teguran? Kamu punya masalah apa dengan kepala sekolah atau dengan rekan-rekan sejawat lainnya? Nah, kita akan pecahkan di proses coaching kali ini. Selain itu, dia juga mendapat laporan dari pengawas sekolah ketika pengawas tersebut melakukan supervisi dan kebetulan dia sedang mengajar dan disupervisi oleh pengawas tersebut. Ya. Jadi itu kasusnya, dia merasa kecewa ditegur oleh kepala sekolah karena hasil supervisi pengawas sekolah ketika dia melakukan pembelajaran. Nah, sehingga guru tersebut bingung bagaimana caranya melakukan atau memecahkan masalah tersebut. Apakah dia harus menyampaikannya ke kepala sekolah dengan mengadu ke kepala sekolah bahwa dia tidak punya kesalahan, ataupun menggerutu di hati karena dia tersinggung karena adanya teguran dari kepala sekolah. Kita lihat proses coaching kali ini. Jadi ini ilustrasinya pada hari Selasa di sekolah ketika kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar sudah selesai dan siswa pun sudah pulang semua. Bu Darmini melihat Pak Nepi duduk sendirian, termenung, melamun, wajahnya bingung. Nah, dari pengamatan Bu Mimi, Pak Nepi kelihatannya sedang ada masalah nih, sedang ada yang dipikirkan, sedang ada beban pikiran. Nah, untuk itu Bu Darmini menghampiri Pak Nepi untuk diajak berdiskusi. Permisi Pak Nepi. Iya Bu. Saya lihat tadi diperhatikan Pak Nepi kok duduk sendirian di situ. Kayaknya ada yang beban gitu, ada yang lagi dipikirkan. Saya lihat termenung dari tadi. Saya perhatikan dari tadi dari jauh kejauhan. Apa saya hampiri Pak Nepi saja ya? Bukan saya ingin tahu apa gitu. Cuman saya ingin menyelami aja apa sih permasalahannya Pak Nepi sampai termenung begitu. Kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan berat sekali gitu Pak.
Biasanya kan Pak Nepi biasanya ceria gitu kan, sudah suka berbaur dengan rekan-rekan semuanya, tetapi ketika sekarang saya lihat perhatikan Pak Nepi diam sendirian gitu, ada apakah gitu kan? Saya tanya. Lalu saya ke sini, saya mengganggu Bapak. Terima kasih Bu Mimi, nggak mengganggu. Jadi benar ini saya lagi merenung sendiri, ada beban pikiran, ada rasa kesal gitu ya. Sehingga tadi saya duduk sendirian dan ketika KBM sudah beres, saya tidak langsung berbaur sama guru-guru. Memang betul Bu Mimi ya, saya itu orangnya ceria dan ketika ke ruang guru suka ngobrol, bercanda, tapi tadi Bu Mimi lihat saya sendirian dan wajahnya muram gitu. Emang saya lagi mau membicarakan nih Bu Darmini, masalah yang saya sedang hadapi. Mungkin sebelumnya Ibu bisa membantu supaya saya sedikit ada pencerahan tentang masalah ini dan bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Betul Pak Nepi, saya lihat Pak Nepi murung sekali hari ini. Kelihatannya diam sendirian seperti itu. Kalau seandainya saya bisa membantu, apa yang bisa saya bantu Pak Nepi? Jadi saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya sedang hadapi supaya saya bisa ceria lagi seperti biasa Bu. Gitu ya. Iya Pak Nepi, saya merasa kehilangan nih. Biasanya ada humor dari Pak Nepi setiap kita pulang sekolah, ngobrol apa ke sana kemari gitu. Tetapi ketika saya lihat sekarang kondisinya Pak Nepi luar biasa berbeda gitu. Duduk sendirian seperti itu. Bolehkah saya tahu apa penyebabnya? Jadi gini Bu, saya merasa bingung kenapa saya begini. Jadi saya ingin tahu penyebabnya apa sih. Saya bingung, saya kesal, terus ada beban pikiran dan akibatnya saya merenung sendiri gitu melambung. Jadi saya pengen ada pemecahan atau penyebabnya kenapa saya begini Bu. Nah, jadi kemarin Bu, saya itu ditegur oleh kepala sekolah tentang adanya laporan dari pengawas hasil dari supervisi ketika saya sedang mengajar. Begitu mungkin Bu permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya merasa bingung nih. Jadi tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas terhadap hasil supervisi saya ketika melakukan proses pembelajaran Bu. Oh gitu ya. Supervisi yang kemarin. Iya Bu. Oh gitu. Apa katanya tegurannya seperti apa pengawas kepada Bapak? Jadi ketika saat melakukan supervisi, pengawas merasa keberatan Bu ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks ya. Pengawas itu merasa, oh kamu tidak pantas nih, masa mengajarnya nggak pakai menggunakan tidak menggunakan buku teks itu Bu. Terus kalau seandainya Bapak tidak menggunakan buku teks, apa yang Bapak gunakan ketika Bapak mengajar? Jadi saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang terdapat di semua lingkungan atau sumber-sumber belajar lainnya, baik itu di internet maupun di lingkungan sehari-hari, di lab dan sebagainya. Jadi, tetapi selain menggunakan sumber-sumber tersebut, saya kolaborasikan Bu. Jadi saya tetap sebenarnya mengacu ke buku teks, biarpun menggunakan sumber yang lain atau buku teks yang lain, tapi tetap mengacu ke kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks tersebut Bu. Oh gitu. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan buku teks, tetapi tidak ada tulisannya, mungkin ya Pak ya, bukti tertulis atau apa mungkin seperti itu, atau seperti apa? Ya saya berusaha memberikan pembelajaran kepada siswa Bu ya.
tanpa teks karena saya merasa mampu. Yang terpenting tidak keluar dari koridor pendidikan atau kurikulum yang sedang berlaku. Yang jadi biarpun tidak menggunakan teks, saya tetap ketika belajar mengacu pada standar kurikulum, Bu. Oh, begitu. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan buku teks berarti Bapak menguasai semua pembelajaran yang akan diberikan. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, Tetapi yang biasanya kita lakukan kan kalau seandainya setiap kita mau mengadakan pembelajaran, kita harus mengadakan perencanaan dulu, Pak, biasanya. Kenapa Bapak sepercaya diri itu gitu kan? Apakah tidak nanti melantur kemana-mana ketika mengajar kalau seandainya tidak ada panduan seperti itu, Pak? Walaupun Bapak menguasai di dalam banyak hal, misalnya di dalam pembelajaran itu, pasti ada, kita kan segi manusia biasa gitu. Jadi ada mungkin sisi lupanya atau apanya. Jadi yang saya mau tahu, sepercaya diri itukah Bapak tidak menggunakan teks gitu? iya Bu. Jadi saya merasa percaya diri ketika belajar. Pasti saya tidak menggunakan buku teks, tapi tetap mengacu pada panduan kurikulum, Bu. Jadi Iya. sejauh ini anak didik yang saya ajarkan, walaupun saya tidak memakai buku teks, peserta didik tersebut mengerti apa yang saya jelaskan, apa yang saya ajarkan, Bu. Cuman cuman saya sekarang merasa tidak nyaman ketika sudah mendapat teguran dari kepala sekolah atas laporan pengawas dari hasil supervisi saya, Bu. Sebenarnya kalau seandainya tingkat kepercayaan Bapak itu sangat tinggi ketika mengadakan pembelajaran tanpa buku teks, jadi apa yang membuat Bapak tidak nyaman? Jadi rasa nyaman tersebut timbul gini, Bu, timbul karena seolah-olah saya tidak mengikuti aturan KBM dengan baik atas laporan dan teguran dari kepala sekolah. Oh gitu ya, itu ya penyebabnya Bapak sekarang murung. Jadi Iya, apa, Bu. solusi apa yang mau Bapak ambil, rencana apa yang Bapak mau ambil kalau seandainya Bapak merasa tidak nyaman dengan itu gitu? Iya, Bu, tadi tidak tidak membuat buku teks ketika mengajar. Berarti saya menyalahi aturan apa yang menjadi tugas saya sebagai guru, Bu. Jadi itu adalah salah satu teguran dari kepala sekolah, dan untuk saat ini dan kedepannya saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran atau buku teks sesuai aturan yang sudah ada sebagai bukti tertulis sebelum melakukan proses pembelajaran agar jelas dan terstruktur seperti panduan yang ada di kurikulum, yang ada tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi saya akan membuat administrasi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada panduan kurikulum, dan di sana ada buku teksnya ketika saya akan melakukan pembelajaran. Ya, oke. Berarti Bapak merasa nyamannya itu ya, Bu. Ya, Pak ya. Karena memang kita sebagai seorang pendidik memang harus ada administrasi biasanya ya. Biar ada bukti fisik dokumen apa yang akan kita berikan setiap harinya kepada anak-anak. Walaupun pembelajaran kita kuasai, kita percaya diri, walaupun itu tetapi kita harus mengikuti aturan mungkin ya, Pak ya. Kita harus mengikuti aturan bagaimana caranya kita merencanakan pembelajaran, ada bukti fisiknya, ada bukti tertulisnya, sehingga ketika kita melakukan supervisi kita tidak akan mendapat teguran. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan koridor yang telah dilakukan di pendidikan kita mungkin Pak itu ya. Terus hebat sekali Bapak, berarti dengan adanya solusi itu
komitmen apa yang akan Bapak ambil setelah Bapak tahu apa solusinya? Setelah saya akan melakukan atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan panduan kurikulum Bu ya, dan di sana ada panduannya juga ketika saya mengajar dengan menggunakan buku teks. Jadi komitmen saya adalah saya akan membuat, jadi selain melaksanakan atau merencanakan pembuatan tersebut, yaitu saya akan membuat, saya benar-benar akan melaksanakan dan membuat rencana pelaksanaan tersebut diikuti dengan buku teks panduan kurikulumnya. Jadi sebelum pembelajaran saya akan membuat terlebih dahulu, dan sebelum melakukan atau memulai pembelajaran, hal itu harus menjadi tugas saya yang baru, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan buku teks panduan kurikulumnya harus saya taati. Mungkin itu Bu. Ya, berarti dalam diskusi ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai guru itu memang harus ada bukti administratif dari mulai RPPH, materi, pembelajaran, waktu itu harus termanajer dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan lancar seperti itu. Dan juga kalau seandainya kita pahami gitu Pak, kalau seandainya memang saya rasakan juga kalau seandainya tidak ada panduan kita akan kalau saya di kelas harus ada panduan, karena apa? Ketika tidak ada panduan kita akan melantur Pak kemana-mana, walaupun saya dengan Bapak mungkin berbeda karena Bapak tingkat kepercayaannya tinggi itu ketika mengajar. Saya percaya diri untuk mengajar anak-anak saya karena saya menguasai semua materi tanpa ada buku teks. Tetapi untuk saya kalau seandainya tidak ada buku teks, saya tidak bisa Pak, mungkin karena karakter kita mungkin berbeda, tetapi kita sebagai pendidik kita harus mengikuti aturan mungkin ya, karena memang kita ada di bawah naungan dinas. Jadi setiap tahunnya pasti kita akan disupervisi dan kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita dengan semua bukti-bukti tertulis tadi, terutama buku teks yang untuk kita pelajari, kita ajarkan kepada anak setiap harinya gitu, seperti itu. Satu sisi kita tidak akan merasa melantur tadi, kedua sisinya adalah kita merasa nyaman. Kita tidak akan merasa ada teguran dari kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah kita akan merasa malu juga dengan tindak tanduk kita, karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa menempatkan diri. Kalau tidak bisa menempatkan diri, karena setiap guru itu memang harus ada panduan buku teks gitu. Seperti itu ya Pak ya. Saya hebat sekali Bapak, berarti dapat menemukan solusi ketidaknyamanan Bapak. Mudah-mudahan Bapak akan kembali ceria dengan kami gitu ya Pak ya. Tidak menyendiri lagi, tidak termenung, tidak, itu mungkin dengan solusinya memang dengan membuat administrasi yang terperinci agar pembelajaran terstruktur itu ya Pak ya. Terus apa yang akan Bapak lakukan atau siapa yang akan Bapak ajak kerjasama? Ya Bu, terima kasih. Jadi saya mendapatkan pencerahan, alhamdulillah beban pikiran saya sudah terlepaskan. Teguran dari kepala sekolah itu adalah menjadi motivasi bagi saya, dan saya sekarang termotivasi dan mengembangkan potensi untuk membuat administrasi buku teks, rencana pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus tetap mematuhi aturan dari dinas atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, saya memerlukan dukungan bantuan dari semua rekan guru. Ketika saya tidak mampu melakukan, saya meminta bantuan ke guru tersebut atau ke rekan-rekan sejawat. Jadi supaya komitmen saya untuk membuat RPP atau buku teks panduan pembelajaran itu bisa terlaksana. Alhamdulillah, itulah adalah langkah yang terbaik ya Pak Nepi, mudah-mudahan terlaksana. Dan apa yang komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar buku teks itu terlaksana setiap harinya? Jadi supaya komitmen dan rencana saya terlaksana,
Yang pertama, saya harus membuat buku teks tersebut atau rencana pelaksanaan pembelajarannya. Kedua, meminta bantuan apabila terjadi masalah atau kebingungan dalam membuat hal tersebut. Mungkin itu komitmennya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya harus melakukan kedua hal tersebut. Terima kasih Bu atas bantuannya. Alhamdulillah beban pikirannya sudah lepas. Ketika tadi ada teguran dari kepala sekolah atas laporan supervisi dari pengawas, sekarang sudah dapat saya pahami. Saya ceria lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu di ruang guru. Makan-makan ya, makan-makan buat pram Bu ya. Kita nanti di ruang guru buat pram lagi, ngobrol seperti biasa lagi dan berdiskusi ringan di ruang guru. Alhamdulillah. Kita sudah menemukan masalahnya, kita akan menemukan lagi Pak Nepi yang selalu ceria, selalu berbagi cerita dengan guru-guru yang lainnya. Terima kasih juga Pak Nepi mau berbagi dengan saya masalahnya. Dan kita menemukan solusinya dan kita akan bekerja sama melakukan administrasi terstruktur dan terprogram agar pembelajaran kita terlaksana dengan baik dan kita tidak mendapat teguran dari siapapun. Siapa Nepi? Siap Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Iya, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah mengamati dalam kasus 3 ini sudah sangat luar biasa percakapan antara coach dan coachinya juga. Di mana dalam kasus ini tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya sudah sangat terlihat. Nah, di sini saya melihat bahwa coach sudah melakukan kegiatan untuk mengetahui tujuan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Tadi bagus sekali ya, coachnya sudah mengenali dulu karakter teman sejawatnya bahwa oh ternyata Pak Nevi itu adalah orang yang sangat ceria. Terus tiba-tiba murung, langsung Bu Darmini sudah mengetahui apa yang terjadi perubahannya itu. Sehingga tadi coach sudah membuka pertanyaan terbuka gitu untuk mengetahui apa yang dihadapi oleh Pak Nevi permasalahannya. Untuk identifikasinya juga coach sudah melakukan kegiatan percakapan yang memberikan pertanyaan terbuka sehingga si coach ini dapat terbuka juga untuk mengutarakan saya punya masalah apa gitu ya, dan juga coach juga bisa menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya melihat di sini masalah yang dihadapi oleh coach adalah merasa menguasai pembelajaran ya, walaupun tidak menggunakan buku teks gitu. Dengan percaya dirinya beliau mengajar tanpa menggunakan buku teks tersebut. Tetapi si coach juga merasa tidak mengikuti aturan sebagai guru gitu ya, karena tidak membuat administrasi guru yang sebetulnya harus memiliki buku perangkat pengajaran ya, yang merupakan bukti tertulis sebagai seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Rencana aksi yang saya lihat di sini, si coach itu sudah mempunyai rancangan. Dia akan membuat buku teks itu sehari sebelum dia mulai pembelajaran ya, sebelum dia mengajar di hari esoknya dia menyusun dulu perangkat pembelajarannya dengan baik dan terstruktur. Di sini juga saya melihat tanggung jawab dari si coach itu mengemukakan keinginannya untuk bekerja sama membuat buku teks ya dengan rekan-rekan sejawat. Dia bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk membuat buku teks atau buku pembelajaran yang memang harus dimiliki sebelum guru itu mengajar. Mungkin itu saja pengamatan dari saya. Terima kasih sudah luar biasa Pak Nepi dan Bu Darmini dalam melaksanakan kasus ini. Terima kasih. Baiklah, dalam kasus terakhir ini, kasus kita yang ketiga ini, saya mengamati dari awal sampai akhir, ternyata
dalam percakapan-percakapan itu semuanya sudah mengarah ke konsep tirta, mulai dari tujuannya, kemudian juga identifikasi, kemudian rencana aksinya tadi sudah ada, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah ada. Saya merasa senang melihat gaya bahasanya, bahasa tubuhnya coachnya, karena dengan gestur tubuh yang semangat, energik, sehingga membuat koci yang tadinya mungkin murung, bingung, sedang galau seperti itu ya, sedang galau tidak enak karena ada teguran dari atasan, merasa enak diajak ngobrol oleh rekan sejawat, diajak ngobrol dan mencari solusi, didukung, maksudnya diarahkan untuk memecahkan masalah, dikasih dorongan oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seperti itu, saya sudah melihat tujuannya, coach sudah melakukan kegiatan sehingga bisa mengetahui tujuan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu apa, kemudian juga bisa muncul identifikasinya muncul, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, rencana aksinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada, sudah muncul, dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu mungkin itu RPP mungkin ya, pakai RPP ya, tertulis ya, betul. Dan tanggung jawabnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke komitmen seperti apa yang akan koci lakukan untuk memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahannya. Demikian tanggapan dari saya untuk kasus ketiga ini. Bagus. Terima kasih Ibu Lina, Bu Darmini atas pengamatan auto observer yang tadi dilakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kasus 3 sudah terselesaikan, yang tadi membahas tentang adanya seorang guru yang merenung akibat ditegur oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mendapatkan laporan dari pengawas bahwa ketika belajar atau proses belajar mengajar, guru tersebut tidak memiliki buku teks di sini mungkin dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi dia dengan penuh rasa percaya diri melakukan tersebut tanpa panduan, tanpa membuat administrasi. Sehingga dalam proses coaching ditanya oleh coach bagaimana cara menyelesaikan masalahnya agar tidak dapat kembali mendapat teguran. Dia berkomitmen untuk membuat buku teks dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran agar ketika nanti ada supervisi lagi dia sudah siap dan tidak mendapat lagi teguran dari kepala sekolah atas laporan dari pengawas. Ternyata di sini kita ketahui atau kita mampu mengamati bahwa guru tersebut adalah seorang guru yang ceria. Tapi ketika mendapatkan masalah dia langsung termenung atau melamun. Di sini coach sungguh luar biasa dalam menggali potensi dan membuat atau bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan yang guru tersebut miliki agar menjadi ceria lagi. Mungkin itu Bapak Ibu kesimpulan dari kasus ketiga praktek coaching yang kelompok 2 lakukan. Alhamdulillah untuk praktek coaching mulai dari kasus 1 yaitu tentang murid yang tidak mau bekerja sama dan adanya proses coaching bisa dipecahkan.
dan solusinya bisa didapatkan. Terus kasus kedua tentang anak didik yang merasa tidak adil karena nilainya kecil dan menganggap bahwa gurunya itu tidak berlaku adil. Yang ketiga atau yang terakhir kasusnya adalah tentang guru yang melamun dan memiliki beban pikiran akibat ditegur oleh kepala sekolah dengan dasar laporan supervisi dari pengawas sekolah pada saat pembelajaran di kelasnya. Mungkin itu Bapak Ibu praktek coaching yang kita lakukan, yang kelompok 2 lakukan terhadap 3 kasus yang kita laksanakan atau kita pecahkan. Terima kasih atas semua dukungan, atas bantuannya, sehingga proses coaching ini atau praktek coaching ini berjalan dengan lancar. Mungkin dicukupkan sekian praktek dari kelompok 2. Walaupun ada waktu 15 menit lagi sebelum kegiatan ini ditutup, mungkin ada masukan dari Ibu Lina, Ibu Rida, ataupun Ibu Darmini terhadap proses praktek coaching yang kita lakukan untuk bekal nanti aksi nyata kita dalam melakukan proses coaching dengan siswa. Mungkin dari Ibu Lina, Ibu Rida, dan Ibu Darmini boleh silakan untuk memotivasi atau memberikan, nanti bisa membantu guru-guru yang lain dalam melakukan proses coaching. Baik Pak, saya coba untuk berpendapat. Ini tentang kegiatan coaching kita kali ini ya, yang ternyata alhamdulillah sudah kita laksanakan. Meskipun dengan beberapa kendala yang terjadi, seperti tadi ada Bu Rida yang terlempar, Bu Mimi juga, dan saya yang tiba-tiba tidak ada videonya, ini pada kemana? Cuman saya saja gitu ini teh. Mungkin memang ini sinyal salah satu kendala terbesar kita ya, ternyata. Selain kita harus memahami materi-materi di LMS, sinyal yang kurang bersahabat, ini saya rasa adalah salah satu kendala terbesar kita, kendala yang tidak bisa kita gimana ya itu mah alam ya, tidak bisa kita perbaiki mungkin ya. Udah kalau bisa mah beli sinyal gitu 1.000-an 2.000-an. Tapi alhamdulillah terlaksana sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dalam materi coach ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dalam menghadapi murid-murid saya nanti. Ketika ada murid yang bermasalah, nanti bisa saya selesaikan dengan metode coaching ini, dengan tahapan-tahapan tirta yang kita ajari, betul? Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Nebi ya, meskipun tadi ada kendala, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas kelompok kita saat ini, dan semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching yang baik antara kita dengan rekan sejawat atau antara kita dengan siswa didik kita. Terima kasih Bu Lina. Bu Rida, mangga Bu Rida. Iya, Pak Nevi, tanggapannya tentang proses coaching yang sudah kita lakukan, terus rencana nanti untuk ke depan bagaimana supaya kita mampu melaksanakan dengan baik proses coaching ini. Iya Pak, betul ya, terima kasih kesempatannya. Betul, apa yang tadi dikatakan oleh Bu Lina, kita memang menghadapi kendala sinyal yang luar biasa, karena memang cuaca di sini juga mendukung,
Ya, sudah hujan deras dan ini juga sepertinya ngelag-ngelag aja. Saya juga bingung apakah suara saya terdengar dengan jelas atau tidak. Jadi sempat ragu untuk berkata-kata sebetulnya ini tadi putus-putus gitu. Saya merasa dengan kegiatan coaching ini itu menambah saya sebuah wawasan yang sangat luar biasa, apalagi dengan model Tirta. Jadi saya harus mulai mengenal bagaimana cara saya menghadapi anak ketika mendapatkan masalah. Jadi alur ininya sudah jelas. Jadi kita tuh ternyata harus tahu dulu dengan tujuannya apa, terus identifikasi masalah yang dihadapi anak apa, terus juga rencana aksinya apa yang akan dilaksanakan ya, dan juga tanggung jawabnya atau komitmennya setelah yang kita hadapi permasalahan itu seperti apa yang akan kita laksanakan. Oke, itu saja Pak Neti. Terima kasih Bu Ida. Suara saya. Ya. Bu Darmini, Ya boleh Pak, terima pendapatnya kasih. tentang Ya Pak, terima praktek kasih. coaching yang kita lakukan dari kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan nanti bekal dari praktek ini untuk kita melakukan aksi nyata. Betul Pak, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi tadi ya ada terkendala sinyal, betul Bu Lina. Kalau bisa beli 2.000, 1.000 ya sinyal terlempar jauh kita. Dan yang bisa kita ambil walaupun banyak kendala tadi kita alami sinyal, tetapi alhamdulillah proses coaching ini terlaksana dengan baik, dengan penuh semangat dan ada solusinya. Dan saya akan terapkan proses coaching ini di kelas dan untuk anak-anak didik saya juga akan saya mungkin nanti kalau seandainya ada rekan saya yang punya permasalahan mungkin akan saya bantu dengan model Kang Tirta tadi ya Bu ya. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu. Itu adalah mungkin pembelajaran baru untuk saya. Di dalam guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil dan saya realisasikan di sekolah. Sungguh luar biasa. Jadi saya bersyukur sekali bisa bergabung di grup penggerak ini, walaupun dengan waktu yang sangat panjang yang harus kita lewati, tetapi kita memang harus semangat dan tetap semangat untuk rekan-rekan semua. Semangat. Semangat. Terima kasih Pak Nevi. Terima kasih Bu. Tetap semangat. Jadi alhamdulillah dengan adanya praktek ini kita semakin tahu dan semakin paham tentang bagaimana praktek coaching tersebut dilaksanakan, mulai dari identifikasi, terus ke tujuan, ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Seperti yang kita lakukan dalam studi kasus ke-1, studi kasus ke-2, studi kasus ke-3. Dan yang paling penting, bekal dari praktek coaching kita kali ini adalah aksi nyata kita di sekolah. Baik itu di kelas dengan membantu proses coaching terhadap murid maupun dengan rekan sejawat kita. Jadi ketika di dunia pendidikan atau di sekolah, problema itu pasti ada, baik dari guru maupun dari murid. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyelesaiannya adalah dengan melakukan coaching atau bahasa sederhananya mah diskusi atau ngobras Bu ya, ngobrol asik. Kalau coaching bahasanya lebih ilmiah. Kalau kita ngobras aja lah, ngobrol asik, tapi diskusinya dengan model atau metode TIR. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita lancar untuk melakukan proses coaching kali ini dan mendapatkan bekal ketika nanti melakukan aksi nyata. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita semua dapat melakukan praktek coaching di sekolah, di kelas maupun dengan rekan sejawat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam bahagia semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.